Plot cerita ini terinspirasi oleh sebuah kejadian nyata yang terjadi pada tahun 1970-an. Seorang turis Amerika mengunjungi Selandia Baru dan, pada suatu pagi, ia berjalan di jalan-jalan Auckland yang sepi. Kebanyakan orang Selandia Baru tidur hingga siang pada akhir pekan, menciptakan kesan bahwa kota itu benar-benar kosong. Pengalaman surrealnya, merasa seperti satu-satunya orang yang masih hidup di bumi, mengilhami novel karya Craig Harrison, yang kemudian mengembangkan kisah fiksi ini menjadi refleksi mendalam tentang kesendirian, pengorbanan, dan harapan. Pagi musim dingin di Selandia baru dimulai dengan suasana yang aneh. Matahari terbit, namun sinarnya tiba-tiba redup sebelum kembali bersinar seperti biasa. Di sebuah rumah, seorang pria bernama Zak terbangun, merasa ada yang tidak beres. Keheningan yang tidak wajar melingkupi pagi itu. Radio dan teleponnya mati tanpa penjelasan. Meski merasa ganjil, Zak tetap bersiap untuk bekerja. Dalam perjalanan, ia berhenti di sebuah pom bensin, tetapi tempat itu kosong. Tak ada petugas yang biasanya menyambut. Ia melihat asap keluar dari dapur pom bensin, dan saat menyelidikinya, ia hanya menemukan ketel yang terbakar, tanpa ada seorang pun di sana. Zak kembali melanjutkan perjalanan, hampir menabrak sebuah truk yang ditinggalkan di jalan. Ia mencoba menggunakan radionya, tetapi hanya ada keheningan. Ketika memasuki kota, suasana semakin mencekam. Di kejauhan, ia melihat reruntuhan pesawat penumpang yang terbakar. Anehnya, tidak ada mayat, hanya kursi-kursi kosong. Semua makhluk hidup, manusia dan hewan, tampaknya menghilang dalam sekejap. Ia tiba di laboratorium tempat ia bekerja, berharap menemukan jawaban. Di dalam, peralatan masih menyala, tetapi komunikasi dengan dunia luar sepenuhnya terputus. Sebuah pesan di monitor menyatakan bahwa operasi flash telah selesai. Di ruang kontrol, Zack menemukan bosnya duduk tak bergerak. Ketika ia menyentuh bahunya, ia menyadari pria itu sudah mati. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Tingkat radiasi meningkat tajam, menandakan percobaan yang mereka lakukan telah gagal. Zack harus segera melarikan diri, tetapi pintu keluar terkunci. Dengan cepat, ia membuat bom gas darurat untuk membuka jalan. Sambil menunggu, ia memutar rekaman suara dirinya yang menggambarkan proyek itu memiliki potensi destruktif luar biasa. Hari itu adalah 5 Juli. Zack Hobson menyadari, dirinya mungkin adalah manusia terakhir di bumi. Ledakan dari bom gas akhirnya membuka pintu, memberinya akses ke lantai lain. Meski situasi suram, Zack tidak kehilangan harapan. Ia mulai mengirimkan sinyal dan meninggalkan nomor teleponnya di berbagai tempat. Ia juga menulis pengumuman yang ia sebarkan di mana saja. Namun, telepon tetap diam. Dalam upayanya mencari orang lain, Zack menemukan mobil polisi. Ia menyiarkan pesan melalui pengeras suara, mengelilingi jalan-jalan kota yang kosong. Usahanya masih tidak membuahkan hasil. Seminggu telah berlalu sejak Zack berusaha menghubungi siapapun di dunia yang sepi ini. Tak ada respons. Merasa putus asa, ia meninggalkan apartemennya yang sederhana dan pindah ke sebuah rumah mewah. Di sana, ia menjalani kehidupan tanpa batas, menjarah toko-toko mahal di kota, mengendarai kereta sendirian, dan bermain biliar tanpa lawan. Namun, meski dikelilingi kemewahan, kehampaan mulai menggerogoti pikirannya. Hari-harinya berubah semakin aneh. Suatu hari, Zack mengenakan gaun tidur wanita, berdiri di ruang tamu, dan mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Bumi yang Damai. Ia menyampaikan pidato di hadapan barisan gambar kardus dari Adolf Hitler, Ratu Elizabeth II, dan Paus Yohanes Paulus II. Tapi kebodohan itu berubah jadi tragedi kecil ketika listrik di rumahnya padam. Kegelapan total membawa pikirannya ke jurang kegilaan. Dalam amarah dan kebingungan, Zack pergi ke gereja. Di sana, ia menembak patung Yesus dari salib, melemparkannya ke lantai, dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Suatu hari, ia menemukan sebuah truk besar di kota yang ditinggalkan. Dengan truk itu, ia melaju tanpa arah, merusak apapun di jalannya. Ketika tak sengaja menabrak kereta dorong bayi di jalan, sesuatu dalam dirinya tersentak. Ia segera keluar untuk memeriksa kereta itu, tetapi yang ditemukannya hanyalah kehampaan. Kereta itu kosong. Merasa terguncang, Zack duduk di roda truknya, memegang laras senapan yang ia temukan. Ia memasukkan laras ke mulutnya, tetapi pada detik terakhir,
ia menahan diri untuk tidak menarik pelatuknya. Kejadian itu menjadi titik balik. Zack menyadari bahwa meski dunianya telah runtuh, hidupnya belum berakhir. Sejak hari itu, ia mencoba kembali ke kehidupan normal. Ia berenang di laut untuk menenangkan pikirannya dan membangun rutinitas di rumah baru yang dilengkapi generator listrik. Setiap hari, ia mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Namun, suatu pagi yang biasa, hidupnya berubah. Saat ia mengumpulkan persediaan, matanya menangkap sosok seseorang, seorang wanita muda, memegang pistol, berdiri tak jauh darinya. Zack terkejut sekaligus takut, tetapi tanpa peringatan, wanita itu tiba-tiba berlari ke arahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak segalanya berubah, Zack merasakan kebahagiaan yang nyata. Ia akhirnya tidak sendirian lagi. Malam itu, Zack dan wanita yang baru ditemuinya Joanne duduk bersama di ruang tamu yang diterangi cahaya lilin. Joanne mulai bercerita tentang perjuangannya bertahan hidup setelah kejadian misterius yang menghilangkan hampir seluruh umat manusia. Dengan suara pelan, ia mengenang orang-orang yang dicintainya, berbicara tentang kehilangan yang membekas di hatinya. Salah satu momen tergelapnya adalah ketika ia menemukan tubuh seorang bayi yang telah meninggal, namun tetap dalam keadaan tidak membusuk. Pemandangan itu menghantuinya, seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Zack mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian berbagi perasaannya. Ia mengungkapkan bahwa kadang-kadang ia merasa semua ini seperti mereka sudah mati, dan dunia ini adalah galaksi lain, dimensi aneh tempat waktu dan kehidupan tak lagi berjalan seperti seharusnya. Namun, percakapan mereka terhenti ketika Joanne perlahan tertidur di sofa, kelelahan setelah perjalanan panjang dan beban emosional yang ia bawa. Zack, yang masih terguncang oleh kehadiran seorang manusia lain setelah sekian lama, merasa takut untuk meninggalkan Joanne sendirian. Ia memilih menghabiskan malam dengan minum sampahnya sendirian, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Pagi harinya, Zack terbangun dengan kepala berat akibat sampahnya semalam. Joanne sudah terlihat lebih segar, dan mereka memutuskan untuk menjelajahi kota-kota kosong bersama, berharap menemukan orang lain yang mungkin masih hidup. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah motel pinggir jalan, tempat mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Joanne, dengan semangat baru, menyarankan agar mereka terus mencari lebih jauh keesokan harinya. Zack setuju. Mereka sepakat untuk menjelajahi kota itu secara terpisah, masing-masing mengambil bagian yang berbeda, tetapi tetap berkomunikasi melalui radio. Mereka berjanji untuk saling menghubungi setiap setengah jam agar tidak kehilangan kontak. Namun, meski sudah menjelajahi berbagai sudut kota, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Kota tetap kosong, hanya dihuni oleh keheningan dan bayang-bayang kehidupan yang dulu ada. Saat menjelajahi kota yang sunyi, Zack dan Joanne tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Denyut samar seperti getaran terasa di sekitar mereka, seperti gema dari sesuatu yang tidak terlihat. Joanne segera menelepon Zack melalui radio, tetapi tidak ada suara lain selain keheningan yang menyelimuti. Merasa ada yang tidak beres, mereka memutuskan untuk bertemu kembali di motel untuk membahas apa yang terjadi. Saat makan malam, Zack mencoba menjelaskan teori di balik hilangnya manusia. Ia mengungkapkan bahwa sebelum bencana terjadi, para ilmuwan, termasuk dirinya, bekerja pada sebuah proyek besar untuk menciptakan jaringan energi global nirkabel. Proyek ini dirancang untuk memberi daya pada peralatan militer di seluruh dunia tanpa menggunakan kabel. Meski revolusioner, Zack mengakui ada potensi risiko besar dalam eksperimen tersebut. Namun, ia berharap apa yang terjadi pada dunia saat ini bukanlah akibat dari kegagalan proyek itu. Hubungan Zack dan Joanne semakin erat. Malam itu, di motel tempat mereka menginap, keintiman mulai terjalin di antara mereka, sebuah penghiburan di tengah kehancuran dunia. Keesokan harinya, mereka melanjutkan eksplorasi kota. Joanne menghabiskan waktu di butik-butik mewah, mencoba pakaian-pakaian yang ditinggalkan di sana, sementara Zack melanjutkan pencarian di jalanan yang kosong. Namun, ketenangan itu segera pecah. Saat Zack menyusuri jalan, suara mesin mobil yang berputar-putar tiba-tiba menghampirinya. Ia terpojok oleh kendaraan-kendaraan yang muncul entah dari mana. Sebelum sempat bereaksi, sebuah truk besar muncul dari gang dan menghentikan langkahnya. Dari truk itu, seorang pria bertopeng keluar, menodongkan pistol ke arahnya. Pria itu dengan dingin bertanya, apakah Zack sendirian? Dalam ketegangan itu, Zack memutuskan untuk berbohong,
mengatakan bahwa ia benar-benar sendiri. Jawaban itu membuat pria bertopeng mulai melunak. Ia menurunkan senjatanya sedikit dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang kelelahan dan waspada. Namun, saat itu juga, suara Joanne terdengar melalui radio. Pria itu langsung kembali menodongkan senjatanya ke arah Zack, memaksanya untuk membuktikan siapa yang berbicara. Dengan hati-hati, Zack mengajak pria itu untuk bertemu Joanne, berharap dapat meredakan situasi. Mereka berjalan menuju butik tempat Joanne berada. Ketika pria itu melihat Joanne keluar dari butik dengan gaun baru yang cantik, suasana menegang berubah. Senjata pria itu perlahan diturunkan, dan senyuman muncul di wajahnya. Melihat Joanne dan Zack berdiri di hadapannya, pria itu merasa lega. Malam itu, Zack, Joanne, dan Epi memutuskan untuk bermalam bersama. Mereka duduk melingkar, mencoba memahami mengapa hanya mereka bertiga yang selamat dari bencana yang menghapus umat manusia. Perlahan, pembicaraan mengungkapkan bahwa mereka semua pernah mengalami peristiwa yang mendekati kematian sebelum semuanya berubah. Epi mengaku hampir tenggelam saat bertengkar hebat dengan seorang teman. Joanne pernah tersengat listrik akibat pengering rambut yang rusak. Sementara itu, Zack dengan raut penuh rasa bersalah mengungkapkan bahwa ia pernah menelan overdosis pil, putus asa setelah menyadari risiko besar dari eksperimen yang ia kerjakan. Mereka semua juga mengingat sesuatu yang sama, seberkas lampu merah terang yang tampaknya menjadi titik perubahan, seolah memberi mereka pilihan untuk kembali atau tidak. Esoknya, perjalanan mereka membawa mereka ke rumah Epi. Di sana, Epi duduk di depan piano, memainkan musik yang indah untuk teman-teman barunya. Malam itu, suasana berubah menjadi melankolis ketika Joanne mendengar nyanyian samar dari luar. Ia melangkah keluar dan melihat Epi berdiri di makam seorang wanita tua, bernyanyi dengan suara penuh emosi. Pemandangan itu mengguncang Joanne, tetapi ia memilih kembali ke dalam rumah tanpa bertanya lebih jauh. Namun, ketegangan mulai terasa. Joanne memutuskan tidur terpisah dari Zack, dan cinta segitiga perlahan berkembang di antara mereka. Zack lebih fokus pada pengamatan ilmiahnya, menjadi semakin jauh dari Joanne. Sementara itu, Joanne mulai merasa curiga pada Epi setelah mengetahui bahwa ia pernah membunuh istri temannya sendiri, yang menjadi pemicu pertengkaran yang hampir merenggut nyawanya. Saat Joanne mengungkapkan keterkejutannya, Epi tidak menunjukkan penyesalan. Ia bersikeras bahwa tindakannya adalah sebuah keharusan. Ketegangan memuncak ketika Zack menemukan Joanne dalam keadaan kebingungan setelah percakapan itu. Ia mencoba membujuk Joanne untuk meninggalkan rumah Epi, merasa tempat itu tidak lagi aman. Namun, Epi menolak keras, mempertanyakan mengapa Zack merasa punya hak untuk membuat keputusan bagi orang lain. Apakah kau menganggap dirimu lebih pantas karena usia atau statusmu? Sergah Epi menafsirkan kritik Zack sebagai serangan rasis. Zack, yang tidak bisa lagi menahan emosinya, keluar dari rumah dan masuk ke mobil. Dengan amarah, ia meninggalkan tempat itu. Namun, Epi yang merasa dihina mengejarnya dengan truknya. Joanne, yang merasa perlu menghentikan konflik ini, mengambil mobil lain dan bergabung dalam pengejaran. Di jalanan yang sepi, konflik itu mencapai puncaknya. Epi memaksa mobil Zack keluar dari jalan, membuat Zack kehilangan kendali dan menabrak pohon. Beruntung, Zack hanya mengalami luka ringan. Ketika Epi turun untuk menghadapi Zack, Joanne tiba di tempat kejadian. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senapan dari truk Epi dan mengarahkannya ke dua pria itu. "Cukup," seru Joanne dengan suara tegas. "Aku lelah dengan persaingan kalian. Kita butuh satu sama lain untuk bertahan hidup." Dalam keheningan yang tegang, Zack akhirnya membuka diri. Ia mengakui alasan dibalik overdosisnya, kesadaran akan bahaya eksperimen jaringan energi global yang ia kerjakan. "Aku tahu itu berisiko," kata Zack dengan suara bergetar. "Aku tahu itu bisa menghancurkan lebih dari yang pernah kubayangkan, tapi aku tidak bisa menghentikannya." Pengakuan itu mengguncang suasana. Ketiganya mulai menyadari bahwa meski mereka berbeda dalam banyak hal, mereka berbagi trauma yang sama, rasa bersalah dan kehilangan yang tak terungkapkan. Dalam kelelahan dan frustrasi, mereka menyadari bahwa konflik hanya akan memperburuk keadaan. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah rumah yang tampaknya menjadi lokasi penting. Di sana, Zack menemukan data komputer yang memperingatkan bencana baru yang akan terjadi pada pukul 6 pagi keesokan harinya. Saat mereka mencoba memahami situasi, tiba-tiba terjadi kedipan cahaya yang aneh. Epi merasakan lantai berubah menjadi dinding,
sementara Joanne kehilangan jejak kedua temannya. Panik, ia memanggil mereka dengan suara bergetar. Zack akhirnya berhasil keluar ke jalan melalui koridor yang terus berubah bentuk. Ketika semuanya kembali normal, Joanne, yang terguncang, dipeluk erat oleh Epi. Ia menyalahkan Zack karena salah menghitung waktu fenomena tersebut. Namun, Zack bersikeras bahwa ini baru permulaan. Menyadari semakin berbahayanya situasi, Epi mengusulkan agar mereka menghancurkan sistem yang menjadi akar dari bencana ini. Zack setuju, meskipun ia tahu langkah itu sangat berisiko. Mereka pergi ke gudang bahan peledak dan, untuk sementara, melupakan konflik pribadi di antara mereka. Ketiganya bekerja sama memuat truk dengan bahan peledak yang cukup untuk menghancurkan fasilitas laboratorium tempat sistem itu berada. Saat dalam perjalanan, Zack menjelaskan bahwa eksperimen itu tidak hanya tentang satu tombol. Ia mengingatkan mereka bahwa meskipun bosnya pernah menekan tombol yang memicu bencana awal, anomali terus terjadi hingga saat ini. Artinya, ada mekanisme yang lebih kompleks yang harus dihentikan. Epi, dengan cara berpikirnya yang sederhana tapi mendalam, mengenang sebuah cerita dari masa kecilnya. Ia berbicara tentang seorang anak laki-laki di India yang mematahkan tongkat bambu saat gerhana dan merasa bahwa tindakannya mungkin menjadi penyebab kejadian aneh. Namun, Zack tetap yakin bahwa akar masalahnya adalah sistem energi global yang mereka kembangkan. Ia memutuskan untuk langsung menuju ke mesin utama. Dalam perjalanan, suasana kembali memanas ketika hubungan segitiga mereka muncul ke permukaan. Joanne, yang menyadari ketegangan antara Zack dan Epi, berusaha bersikap baik pada keduanya. Zack, yang sudah mulai membaca gestur mereka, bertanya pada Joanne siapa yang akan ia pilih jika semuanya kembali normal. Joanne, dengan jujur, mengakui bahwa ia menyukai masing-masing dari mereka dengan caranya sendiri. Jawaban itu membuat Zack merasa getir. Ia mencatat dalam hati bahwa tampaknya Joanne dan Epi memiliki ikatan yang lebih dalam, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Epi, di sisi lain, berbagi cerita mengejutkan tentang masa lalunya. Ia mengungkapkan bahwa seorang teman pernah mencoba membunuhnya karena istrinya jatuh cinta pada Epi. Namun, ketika Epi menolak wanita itu, ia mengakhiri hidupnya. Epi merasa bertanggung jawab atas kematian wanita itu, meskipun ia tidak bermaksud menyakitinya. Cerita itu mengguncang Zack. Ia terkejut bahwa di balik sikap Epi yang sering impulsif, tersembunyi rasa tanggung jawab yang begitu besar. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Zack mencoba mengalihkan perhatian Joanne dari konflik ini. Ia meminta Joanne untuk tidak terlalu mengkhawatirkan Epi, dan di momen yang emosional, Joanne mencium Zack. Namun, momen itu terganggu ketika Zack hampir kehilangan kendali atas mobil mereka, nyaris mengalami kecelakaan. Saat malam mencapai puncaknya, Epi memutuskan mengambil alih truk penuh bahan peledak. Dengan tekad bulat, ia mencoba mendorong rintangan yang menghalangi jalan mereka. Joanne dan Zack hanya bisa menunggu dengan perasaan cemas, mempersiapkan diri untuk ledakan besar yang akan menghancurkan laboratorium, dan mungkin diri mereka sendiri. Namun, bukannya mendorong rintangan, Epi justru mengemudi memutar untuk menghindarinya. Joanne, tanpa berpikir panjang, melompat ke dalam kabin truk. Zack, yang tak ingin ketinggalan, segera menyusul. Dalam perjalanan, Zack tiba-tiba menerima sinyal bahaya dari laboratorium melalui radionya. Sinyal itu memperingatkan bahwa situasi semakin berbahaya dan bahwa tindakan mereka harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Namun, ketika Zack mencoba menghentikan Epi, pria itu tidak mau mendengarkan. Ia menganggap peringatan Zack hanyalah reaksi dari rasa cemburu. Tanpa berpikir panjang, Epi mematikan radio. Setelah perjuangan, Zack akhirnya berhasil menghentikan truk. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa cukup dekat dengan laboratorium karena tingkat radiasi di area itu terlalu tinggi. Ia menyarankan rencana baru, menggunakan perangkat pengendali jarak jauh untuk membawa truk menuju pusat laboratorium. Zack memutuskan pergi ke kota untuk mengambil perangkat itu, meninggalkan Joanne dan Epi di pos untuk menunggu. Ketika Zack pergi, hubungan antara Joanne dan Epi semakin intens. Dalam keintiman mereka, Epi mengungkapkan bahwa ia bersedia mengorbankan dirinya sendiri untuk mengendarai truk ke laboratorium. Ia meragukan kemampuan perangkat yang dijanjikan Zack dan merasa bahwa tugas ini adalah tanggung jawabnya sebagai pengemudi ulung, seperti yang sering dipanggil ibunya di masa lalu. Namun, kejadian berbalik ketika mereka mendengar suara truk. Mereka menyadari bahwa Zack telah menipu mereka.
Truk itu bergerak sendiri menuju laboratorium. Dengan perangkat yang ia ambil, Zack mengendalikan truk dari jarak jauh, mengarahkannya ke pusat laboratorium. Tidak ada waktu untuk menghentikan apa yang sudah dimulai. Zack membawa truk itu tepat ke atas laboratorium yang sudah rusak. Dengan beban bahan peledak yang dibawanya, bangunan itu runtuh seketika. Kemudian, efek kedua terjadi. Ledakan besar menghasilkan cahaya merah terang yang meluas, menciptakan terowongan gelap yang aneh. Saat semuanya mereda, Zack menemukan dirinya terbangun di pantai. Ia berdiri dengan pandangan kosong, menyaksikan fenomena alam yang tak masuk akal. Formasi awan aneh tampak naik dari lautan, menyerupai semburan air raksasa. Di cakrawala, sebuah planet besar muncul, dikelilingi hujan yang deras, seolah-olah membawa pesan dari dunia lain. Sebagai satu-satunya yang selamat dari efek baru itu, Zack berdiri di sana, memegang diktafonnya. Ia merekam pengamatannya sambil memandang ke sekitar dengan perasaan bingung dan putus asa. Dunia yang ia kenal sudah hilang, digantikan oleh sesuatu yang asing dan menakutkan.